Kalau kita ngomongin investasi, peluang paling gede itu seringnya ada di tempat yang ya justru dihindari banyak orang. Hari ini kita bakal bongkar strategi buat nemuin permata tersembunyi di salah satu sudut pasar yang paling sering disalahpahami. Yuk kita mulai? Ada kutipan keren dari investor legendaris, Peter Lynch. Dia bilang, investasi itu pada dasarnya pertaruhan. Tapi, pertaruhan di mana kita berhasil bikin peluangnya lebih condong ke arah kita. Jadi, ini bukan soal untung-untungan. Ini soal punya sistem. Dan hari ini, kita akan bedah sistemnya. Nah, pertanyaannya sekarang, di tengah riuhnya pasar yang kayak gini, gimana caranya kita bisa memiringkan peluang itu? Jawabannya ada pada cara kita melihat ke tempat yang nggak dilirik orang lain. Dan pastinya pakai kerangka kerja yang udah terbukti. Oke, langkah paling pertama kita harus buang jauh-jauh tuh yang namanya aturan-aturan generik. Nasehat kayak jual aja kalau udah untung 100%, kedengarannya sih bagus ya. Tapi itu sama sekali nggak ngelihat konteks. Pasar itu terlalu dinamis buat satu rumus ajaib. Peter Lynch punya analogi bagus nih. Pasar saham itu bukan kasino, tapi lebih mirip main poker. Ini bukan soal nebak-nebak, tapi soal gimana kita baca kartu yang udah terbuka di meja. Laporan keuangan, berita industri, kualitas manajemen, semua info itu ada kok. Ini permainan strategi, bukan keberuntungan. Nah, ini dia nih aturan-aturan yang kedengerannya pinter, padahal keliru banget. Kenapa? Ya karena tiap perusahaan itu ceritanya beda-beda. Coba bayangin, jual saham yang potensinya bisa naik 100 kali lipat, cuma karena udah naik 2 kali lipat, wah, itu resep jitu buat kehilangan keuntungan terbesar dalam hidup Anda. Oke, kalau aturan-aturan umum tadi gagal, terus kita harus pakai apa dong? Jawabannya ada di toolkit para master. Anggap aja ini bukti konsep kita, fondasi strategi yang udah teruji zaman. Yang pertama, Philip Fisher. Dia ini ngajarin kita buat jadi detektif. Ada yang namanya metode scuttlebutt yang artinya kita ngobrol sama kompetitor, supplier, bahkan mantan karyawan buat dapat gambaran utuh soal kualitas sebuah perusahaan. Intinya kita cari keunggulan yang nggak kelihatan di laporan keuangan. Lalu ada Peter Lynch. Dia ini seorang kontrarian sejati. Artinya, dia justru nyari nilai di tempat-tempat yang diabaikan pasar. Logikanya gini, waktu ekspektasi orang rendah banget, cuma butuh sedikit aja kabar baik buat harga sahamnya meroket. Ini seni mencari keindahan di tempat yang dianggap jelek sama orang lain. Lanjut ada Christopher Mayer dengan filosofi portofolio kaleng kopinya. Ini idenya simple tapi wow, kuat banget. Beli perusahaan hebat, terus ya udah jangan diapa-apain, simpan aja selama 1 dekade. Tujuannya, biar kita nggak panik sama naik turunnya pasar dan membiarkan kekuatan compounding bekerja secara maksimal. Dan yang terakhir, Thomas Phelps. Dia ini nantang kita buat mikir jauh lebih besar. Daripada cuma nyari untung 20-30%, kenapa nggak cari perusahaan yang potensinya bisa kasih untung 100 kali lipat? Ya, ini butuh visi, riset super mendalam ke perusahaan-perusahaan kecil yang inovatif, dan yang paling penting, kesabaran buat megang sahamnya. Oke, cukup teorinya. Tadi kan bukti konsepnya udah dapat ya. Sekarang kita masuk ke bukti kerja. Kita bakal terapin ide-ide para master tadi ke sebuah arena yang nyata dan kompleks. Salah satu segmen khusus di Bursa Efek Indonesia. Banyak banget investor yang ngeliat papan pemantauan khusus ini kayak semacam kotak hukuman buat saham-saham bermasalah. Tapi tunggu dulu, itu salah besar. Coba deh anggap ini sebagai arena dengan aturan main khusus yang sengaja dirancang biar lebih transparan. Justru disinilah para investor detektif bisa mulai beraksi. Jadi kenapa sih sebuah saham bisa masuk ke papan ini? Wah, alasannya macam-macam. Mulai dari harga sahamnya yang di bawah 51 perak, ekuitasnya negatif, sampai ada masalah hukum kayak proses PKPU. Sekilas, ini semua kelihatan kayak red flag ya kan? Tapi, apa benar selalu begitu? Nah, aturan main di sini juga beda. Namanya Full Periodic Call Auction, atau FCA. Simpelnya gini deh, kita nggak bisa ngelihat antrian penawaran beli dan jual secara real time. Ini sengaja dibuat buat menghalau para spekulan jangka pendek dan maksa semua orang buat fokus lagi ke fundamental perusahaan. Buat investor sejati, ini justru keuntungan loh. Nah, ini dia bagian paling pentingnya. Gimana caranya kita ngubah kriteria-kriteria yang kelihatannya negatif tadi, tapi justru sebagai sinyal peluang. Tentu dengan pakai kacamata para master investor. Yuk kita lihat contohnya. Oke, kita ambil contoh ya. Masalah klasik banget.
Kriteria 7, likuiditasnya rendah. Sebuah saham masuk ke papan ini karena jarang banget ditransaksiin. Buat seorang trader harian, wah ini mimpi buruk. Mereka kan butuh likuiditas buat bisa cepat masuk dan keluar. Tapi coba deh kita lihat dari kacamata Christopher Mayer. Buat investor kaleng kopi yang rencananya mau pegang saham 10 tahun, likuiditas harian itu ya sama sekali nggak relevan. Justru saham yang nggak liquid ini jadi benteng yang ngejauhin para spekulan. Menarik kan? Contoh lain, dan ini mungkin yang paling bikin orang takut. Kriteria 2, opini audit disclaimer. Artinya, auditor aja nggak berani kasih opini soal laporan keuangan perusahaan. Ini red flag super besar yang bikin hampir semua investor kabur. Nah, disinilah jurusnya Philip Fisher, si scuttlebutt tadi, jadi sangat-sangat penting. Ini maksa kita buat nanya, ini cuma masalah akuntansi sementara yang bisa diperbaiki, atau ini tanda-tanda ada penipuan? Investor cerdas bukannya lari, mereka justru mulai gali lebih dalam. Dan ini buktinya, masuk ke papan ini tuh bukan hukuman mati. Sampai saat ini ada 181 perusahaan yang berhasil keluar dari papan pemantauan khusus. 181, itu angka yang nggak sedikit loh. Ini bukti kalau pemulihan itu bukan cuma mungkin, tapi sering terjadi. Oke, punya strategi yang benar, itu baru setengah perjalanan. Setengahnya lagi, dan ini mungkin yang lebih susah, adalah punya mental yang kuat untuk ngejalanin strategi itu. Jadi pada dasarnya ada dua tipe investor. Ada si pencemas akhir pekan, istilahnya Peter Lynch, yang dikit-dikit panik setiap ada berita jelek. Di sisi lain ada investor kaleng kopi yang tetap tenang dan fokus ke fundamental. Nah, untuk bisa sukses di papan pemantauan khusus ini, Anda harus jadi tipe yang kedua. Jadi, musuh terbesar kita itu sebetulnya bukan pasar, tapi ya diri kita sendiri. Emosi kita. Kemampuan buat tetap rasional waktu semua orang lagi panik. Itulah yang misahin investor biasa sama yang luar biasa. Ini soal percaya sama hasil riset kita, bukan sama kebisingan pasar. Jadi saya mau tutup bahasan kita kali ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Papan pemantauan khusus itu pada intinya adalah daftar masalah yang sudah disiapin sama bursa. Pertanyaannya bukan apakah ada peluang di sana, tapi apakah kita punya kerangka berpikir dan disiplin buat nemuin peluang itu? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.